Isu perombakan sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau makin santer dibicarakan para pejabat eselon di lingkungan kantor pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Sejumlah pihak mengharapkan perombakan kabinet ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Kepulauan Riau. Isu perombakan pejabat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau itu semakin santer diperbincangkan pasca disahkannya perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 lalu. Sejumlah pihak meminta agar perombakan pejabat tersebut jangan sampai memperkeruh situasi kestabilan sosial, ekonomi, dan politik di Kepri. Sejumlah pihak menyarankan agar Gubernur Ansar melibatkan wakil gubernur dalam proses pengisian jabatan. Pendapat ini datang dari akademisi Robi Patria. Disharmonisasi orang nomor 1 di Kepri itu menjadi perhatian mahasiswa S3 di negara jiran Malaysia tersebut. Menurutnya, wakil gubernur Kepri itu turut memiliki sumbangsih yang penting juga dalam merumuskan kebijakan, sehingga Ansar diharapkan turut mengajak Marlin dalam membahas lebih jauh sejumlah kebijakan-kebijakan di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya mengenai perombakan pejabat. 3 tahun ke depan, ya, ada hak dan tanggung jawab yang berbeda tentunya yang harus disepakati bersama. Sharing kewenangan jabatan itu, kewenangan tanggung jawab juga harus dipikirkan oleh gubernur. Wakil gubernur harus diajak berunding bersama dalam menentukan siapa yang akan menduduki kepala OPD. Jangan wakil gubernur ditinggal seperti yang kita lihat waktu penetapan misalnya beberapa kepala OPD dan jabatan PLT pejabat sekda seperti itu. Karena itu akan memunculkan disharmonisasi antara kepala daerah. Selain itu, Robi juga berharap pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih transparan apabila ada wacana perombakan pejabat terjadi dalam waktu dekat. Begitu juga dengan efisiensi hasil kinerja dari panitia seleksi nantinya bila proses open bidding telah berlangsung. Kinerja pansel kemarin waktu open bidding di zaman Gubernur Sugianto itu tidak dipakai. Ya, harus dijelaskan kenapa tidak dipakai. Karena itu kan menggunakan anggaran keuangan daerah. Jadi prosesnya harus betul-betul orang yang memenuhi syarat dan kapasitasnya memadai untuk menduduki jabatan eselon 2 itu. Jangan hanya dia karena dekat dengan gubernur kemudian dipilih seperti itu. Hasil pansel ini apa? Hal itu merujuk dari tidak maksimalnya kinerja panitia seleksi yang dibentuk pada masa pemerintahan sebelumnya dalam pengisian sejumlah jabatan di Provinsi Kepulauan Riau pada era kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Robi berharap agar nantinya para pejabat yang mengisi sejumlah formasi jabatan yang baru nanti sesuai dengan kualifikasi dan kualitas yang linier dengan posisi yang diisinya. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.